rumah. Salam sehat. Pagi ini kita kembali bertemu untuk mata kuliah ilmu biomedik dasar yang kemarin sudah Ibu jelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Maka yang subtopik yang terakhir kita bicara tentang pengukuran tekanan darah, ya. Untuk pengukuran tekanan darah, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya, secara tatap muka, maka melalui media ini semoga apa yang Ibu ajarkan kalian bisa mengikutinya atau mempelajarinya dari rumah, ya. Nah, seperti janji Ibu yang kemarin, Ibu akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan pengukuran tekanan darah, ya. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, anak-anakku sekalian, kalian harus mengetahui terlebih dahulu alat-alat apa yang kalian butuhkan, ya. Ada beberapa alat pengukuran tekanan darah yang nanti kalian akan mengenalnya, ya. Yang pertama ini yang kalian lihat, yang Ibu pegang ini yang namanya tensimeter air raksa, ya. Yang ini tensimeter air raksa. Karena di sini ada skala dan di dalamnya sini ada air raksa sebagai tanda untuk mengukur berada di skala berapa. Jadi ada air raksa. Terus yang ini yang sering dipegang oleh kalian nantinya pada waktu praktek di rumah sakit yang ada di dalam kit keperawatan kalian, ini adalah sphygmomanometer, ya, seperti ini. Ada lagi satu yaitu yang berbentuk digital. Kemudian Ibu jelaskan di sini adalah di tensimeter ini alat-alat apa saja yang ada. Untuk tensimeter air raksa, yang pertama ini jelas yang kalian kenal dengan sebutan ini manset. Manset, ya, ini manset. Kemudian ini ada selang, ya, selang penghubung untuk tensimeter air raksa yang ada tabungnya di sini. Kemudian ada balon, kemudian ada skrup, ya. Skrup ini harus ditutup, ya. Skrup ini fungsinya untuk mengencangkan pada waktu kita melakukan pemompaan dan pada waktu kita membuka untuk membebaskan udara. Itu gunanya dari skrup. Kemudian ada balon, yaitu fungsinya untuk memompakan udara agar bisa mengembangkan manset ini sehingga bisa membendung, ya, arteri pada lengan dari pasien yang akan kita tensi, ya. Ini pada tensimeter air raksa, ya. Nah, di tensimeter air raksa juga ini ada pengatur klep, ya, di sini untuk membuka menutup, ya. Dengan anakku sekalian, pada waktu kalian mengukur, kalau seandainya sudah dipompa tapi kok tidak naik, tolong dicek, jangan sampai pengatur ini belum kalian buka. Kalau belum buka, biar kalian pompa pun air raksa tidak akan naik, ya. Jadi jangan panik, tenang, buka dulu skrupnya, kemudian pasti dengan sendirinya air raksa akan naik, ya, seperti itu. Nah, demikian pula pada sphygmomanometer, ya. Di sini ada sphygmomanometer sebagai penunjuk skala, ya. Kemudian dia juga ada manset sama, ya, sebagai pembendung, ada balonnya dan ada skrupnya, ya, seperti itu. Kemudian alat yang dibutuhkan juga selain tensimeter, kita membutuhkan yang namanya stetoskop, ya, Nana. Nah, stetoskop ini lihat gunakannya, tapi perlu diperhatikan pada waktu pemasangan stetoskop. Sebelum dilakukan pemasangan, stetoskop ini kita lihat arahnya. Harus kedua ini mengarah ke depan, ya, anak-anakku, mengarah ke depan sehingga sesuai dengan anatomi pada telinga kita, ya. Sehingga diletakkan dia langsung bisa masuk ke depan seperti ini, ya. Baik, setelah kalian mengenal alat ini, kemudian yang berikutnya kita melakukan simulasi, ya, bagaimana cara melakukan pemasangan pada pasien, ya, seperti itu. Tapi Ibu belum mengajarkan bagaimana nanti Anda berinteraksi, tetapi cara teknik memasangnya terlebih dahulu, ya. Ibu memberikan contoh bagaimana kalian mempraktekkan cara memasang pengukuran tekanan darah langsung kepada pasien, ya. Ada beberapa arteri yang kalian ketahui, ada arteri radialis yang berada di sini yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian ada arteri brachialis
yang sejajar dengan jari kelingking ya. Di sini terdapat yang namanya penability. Lihat di sini nanti karena nanti tempat pemasangannya adalah pada lengan atas ya. Permisi. Nah, seperti yang sudah Ibu minta kalian praktekkan di rumah, yaitu lakukan palpasi pada arteri radialis. Rasakan denyutannya ya, seperti itu. Kalau kalian sudah tahu, berarti sudah tahu letaknya ya. Kemudian coba lakukan palpasi juga pada arteri brachialis. Rasakan denyutannya. Nah, kalau sudah, nanti kalian sudah mendapatkan arteri brachialis ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan, sekarang kalian lakukan pemasangan. Buka terlebih dahulu adalah tensimeternya. Kemudian kita letakkan sejajar dengan tubuh pasien. Sudah disengsengkan dengan bajunya. Permisi ya. Kemudian kita membuka manset ya. Jadi setelah kita meraba arteri brachialis, kita letakkan kurang lebih 3 jari. Kita letakkan manset ini, 2 kabelnya ini untuk mengepit arteri dari brachialis. Permisi Ibu, saya pasang. Letakkan ini stetoskop di atas arteri brachialis. Kita mengunci skrup ini ke arah depan ya, dengan menggunakan ibu jari. Seperti itu ya, ke depan ya, mutarnya ke depan. Oke. Setelah itu tangan kiri kalian meraba arteri radialis ya, arteri radialis. Kemudian lakukan pemompaan pelan-pelan. Kita memompa sampai arteri radialis tidak teraba. Nah ini, arteri radialis tidak teraba pada skala 110. Kemudian kita tambahkan 20 sampai 30 mm Hg. Maka Ibu memompanya lagi 110 tambah 20 maka 130 atau sampai dengan 150 ya, atau 170. Dan naikkan lagi. Setelah naikkan sampai di skala yang sudah kita tentukan tadi, kemudian kita putar skrup ke arah bawah secara perlahan dengan pandangan mata kita sejajar dengan air rasa ya. Turunkan pelan-pelan. Bunyi pertama, korokov pertama berada pada angka berapa, itu yang disebut dengan sistol ya. Di sini Ibu dengarkan sistol pada angka 100 ya. Kemudian terus secara perlahan-lahan kita turunkan skrup ini sambil mendengarkan bunyi itu hilang terakhir kali pada angka berapa. Dan ini bunyi terakhir pada angka 70 ya. Nah seperti itu. Maka kakakmu ini memiliki tensi 100/70 mm Hg ya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kalian lihat ya tutorial Ibu bagaimana mempersiapkan atau mengenal untuk melakukan pengukuran tekanan darah ya. Jadi alatnya, terus cara memasangnya. Nah kemudian sekarang Ibu akan mensimulasikan bagaimana kalau kalian melakukan pengukuran tekanan darah kepada pasien yang sedang dirawat ya. Pada waktu kalian akan melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien dirawat, ada beberapa langkah yang harus kalian persiapkan ya. Yang pertama adalah fase pre-interaksi ya, dimana di fase ini kalian membaca terlebih dahulu ya. Baca terlebih dahulu status dari pasien Anda. Kenalkan namanya, kemudian usianya, pasien dengan diagnosa apa, terus tindakan apa yang akan dilakukan. Setelah saya membaca dari status pasien, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan adalah Ibu mempersiapkan alat apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama Ibu siapkan napan, kemudian Ibu meletakkan tensimeter di atas nampan, stetoskop, handspoon,
langkah selanjutnya adalah ibu mencuci tangan, ya. Setelah itu kemudian kita berikan. Setelah kita bersihkan tangan kita, kemudian kita membawa alat ini ke. Selamat pagi Ibu Sri, apa kabarnya hari ini? Nah, perkenalkan, nama saya Saleni. Hari ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pada lengan kanan ibu, ya. Nah, sebelum saya melakukan pengukuran tekanan darah, apakah ibu bersedia? Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5 menit, ya. Baik, sebelumnya kita turunkan pengaman dari tempat tidur. Kemudian kita merapikan, kita menutup kembali sampiran, ya. Permisi ya Ibu, saya buka dulu selimutnya, ya. Gimana kakinya yang ini? Luka? Rasanya gimana? Nyerinya masih? Masih, ya. Tapi nanti pelan-pelan ya, digerakkan sedikit ya, sehingga kamu tidak kaku lagi kakinya. Nah, setelah itu kita ambil tensimeter ini, kita dekatkan di tubuh pasien, ya. Tapi sambil memperhatikan jangan sampai terlalu pinggir akhirnya jatuh, ya. Jadi aman juga dari tensi ini. Permisi Ibu, tolong dulu pakaiannya sehingga nyaman untuk dilakukan pengukuran, ya, mudah untuk pemasangan alatnya. Permisi Ibu, saya aktif. Permisi ya Bu. Ya, saya lihat di catatannya tadi bahwa pengukuran tekanan darah itu pada jam 5 pagi juga tadi 180, ya. Setelah itu kita lakukan kembali pasiennya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya atas kerjasamanya. Hasil pengukuran tadi 100 ya 170 mm Hg. Nanti kalau Ibu membutuhkan kami, silakan bisa, kalau ada keluarga panggilkan kami di nursing station. Tapi Ibu tidak usah khawatir, 1 jam lagi saya akan datang melihat keadaan Ibu, ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi, saya pamit, ya. Selesai, kita rapikan kembali alat, diletakkan kembali pada tempatnya. Lepas, kemudian kita buang di tempat. Kemudian kembali kita melakukan mencuci tangan. Setelah itu kita mendokumentasikan hasil pengukuran tadi yang diikuti dari nama pasien, umur, hasil pengukuran pada buku catatan, ya. Jangan lupa nama, tanda tangan jelas. Demikianlah anak-anakku sekalian, ini simulasi ketika Anda akan melakukan pengukuran tekanan darah di rumah sakit, ya. Jadi jangan lupa perhatikan bagaimana cara komunikasinya, kemudian bagaimana sikap tubuh kita ketika melakukan pengukuran tekanan darah. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada video Ibu kali ini. Terima kasih untuk perhatian dari kita semua. Selamat pagi, salam